Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali hari ini kita berjumpa untuk menikmati firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini berjudul Bagaimana Anda Bisa Sukses. Seperti saya sampaikan sebelumnya, tidak ada manusia yang tidak ingin sukses. Dari dia lahir sampai mati, secara progresif hidupnya terus bertumbuh, hidupnya terus berubah, hidupnya terus berbuah, dan menjadi orang yang dapat mencapai tujuan-tujuan hidup manusia pada umumnya. Di dalam Yesus Kristus, sejak engkau lahir baru, engkau punya selera dan gaya hidup yang baru, dan juga punya tujuan hidup yang baru. Tujuan hidup yang baru itu sangat berbeda dengan tujuan hidup dunia ini. Berbeda dengan tujuan hidup banyak orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak memahami tentang panggilannya di dalam Yesus Kristus. Mereka hanya hidup bagaimana supaya saya bisa sukses secara jasmani, secara duniawi, tetapi tidak berpikir bagaimana supaya saya sukses seperti rancangan dan kehendak Allah secara rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali membaca firman Tuhan. Dalam Injil Yohanes 15 ayat 5, sebuah pernyataan daripada Yesus Kristus sendiri. Dia berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya." Dalam bahasa Indonesia sehari-hari saya membaca dikatakan, "Akulah pohon anggur dan kalian cabang-cabangnya." Orang yang tetap bersatu dengan aku dan aku dengan dia akan berbuah banyak. Sebab tanpa aku kalian tak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah pokok kehidupan kita, sumber kehidupan kita. Baik dari kita ada di dunia sampai kembali ke dalam kekekalan, Yesus adalah pokok. Dia yang menentukan segala sesuatu, lahir dan matinya manusia. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang mengatur sejarah kehidupan manusia dari awal sampai akhir. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika dia berkata akulah pokok anggur, itu berarti bahwa ia adalah inti daripada kehidupan kita, sumber daripada kehidupan kita. Jika kita tertanam di dalam dia, kita sudah tertanam pada pokok yang benar. Ada banyak pokok-pokok di dunia ini, tetapi pokok-pokok di dunia ini bukanlah pokok anggur yang benar. Ada banyak yang diandalkan oleh manusia di dunia ini, tetapi semua akan berakhir pada kematian, akan berakhir pada keterpurukan. Kenapa? Karena semua pokok-pokok ini ada di dalam kendali Tuhan. Nah, kalau orang tidak berada di dalam Kristus Yesus, hanya ada satu kehidupan bagi dia, yaitu kehidupan yang sia-sia, yang menuju kepada kehancuran dan kebinasaan. Yesus sendiri berkata pada akhir ayat ini, "Di luar aku atau tanpa aku kalian tak dapat berbuat apa-apa." Orang sedang berlomba, siapa menjadi hebat, siapa menjadi orang paling sukses, siapa menjadi orang paling terkenal, siapa menjadi orang yang paling hebat. Tetapi saudara, yang saya mau sampaikan hari ini adalah bahwa semua itu tidak ada artinya jika itu dicapai di luar Yesus. Karena Yesus dengan jelas menyatakan segala kuasa di sorga dan di bumi ada pada dia. Dia yang menentukan mati dan hidupnya seseorang. Ia menentukan seseorang itu bisa berhasil atau tidak berhasil dalam hidupnya. Oleh sebab itu, dia dengan tegas menyatakan, "Akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah carang-carangnya. Siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak." Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, akulah pokok anggur. Artinya, tidak ada pokok yang lain. Jadi jangan pernah berpikir bahwa saudara bisa hidup sukses di luar dia. Dan dengan demikian saudara tidak mengandalkan dia. Saudara mencoba melakukan segala sesuatu dalam hidupmu di luar dia. Termasuk menjadi orang beragama di luar dia adalah kesia-siaan. Salomo menulis dalam kitab Amsal
bahwa ada jalan yang disangka orang benar, tetapi ujungnya menuju maut. Ada banyak orang berpikir bahwa ada banyak pokok. Tapi Yesus berkata, akulah pokok anggur itu. Akulah sumber daripada segala sesuatu. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berpikir untuk tinggalkan dia. Atau tidak serius ada di dalam dia. Tidak sungguh-sungguh tertanam di dalam dia. Karena engkau akan menghabiskan hidupmu percuma. Menjadi sia-sia, tidak ada arti apa-apa. Dan itu sebabnya firman Tuhan berkata hari ini, akulah pohon anggur. Dan kalau kalian tertanam di dalam aku, kalian adalah cabang-cabangku. Jadi kita ini adalah cabang Kristus di dunia ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari coba kita lihat seperti apa status kita. Saya sudah menjelaskan ini panjang lebar sebelumnya. Tetapi hanya sekedar untuk mengingatkan bahwa kenapa saudara diperhitungkan oleh Yesus Kristus sebagai cabang. Kita harus tahu bahwa ketika Yesus berbicara tentang ayat ini, dia berbicara tidak kepada semua orang. Dia hanya berbicara kepada para muridnya. Dia hanya berbicara kepada orang-orang yang dipilihnya. Dia hanya berbicara kepada orang-orang yang mengikut dia. Yesus menegaskan kepada mereka bahwa mereka ada di dalam pokok anggur itu bukan karena kehendak mereka, tetapi adalah kehendak Allah sendiri. Saya sudah jelaskan itu sebelumnya. Dalam Yohanes 15:16. Di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 9 dikatakan, Allah dapat dipercayai sepenuhnya. Ialah Allah yang sudah memanggil kalian untuk menjadi satu dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Tuhanlah yang menarik hati saudara untuk menjadi pengikut Yesus. Tuhanlah yang menarik hati saudara untuk menjadi murid Yesus. Tuhan punya kuasa untuk menarik. Itulah kedaulatan kasih Tuhan atas setiap orang. Namun apakah itu berarti bahwa semua orang Kristen adalah orang yang ditarik hatinya, yang dipanggil oleh Tuhan untuk bersatu dengan anaknya yaitu Yesus Kristus Tuhan kita? Itu hal yang berbeda. Menjadi orang yang mengikut Yesus, murid Kristus yang sejati, berbeda dengan beragama Kristen. Saudara menjadi pengikut Yesus yang sejati, menjadi murid Yesus yang kepadanya Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah carangnya. Itu adalah pernyataan Yesus bagi orang yang telah mengalami apa yang disebut kelahiran baru, penciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Sementara menjadi Kristen itu bukan semuanya disebabkan oleh karena orang lahir baru. Tetapi menjadi Kristen itu adalah sama dengan agama yang lain. Karena kelahiran. Saya dulu menjadi orang Kristen bukan karena pilihan saya. Bukan juga karena saya telah terpanggil pada waktu itu. Saya menjadi orang Kristen karena saya lahir sebagai orang Kristen, ayah dan ibu saya sudah Kristen. Tapi ketika saya berjumpa dengan Yesus, saya mengenal dia secara pribadi. Itulah saat saya dipanggil menjadi milik Tuhan. Itulah saat saya dilahirkan baru. Dan itulah saat di mana saya diperhitungkan sebagai cabang dari pokok anggur yang benar. Ini adalah pekerjaan Allah, bukan pilihan saya. Saudara bisa memilih untuk jadi orang Kristen. Tetapi untuk menjadi murid Kristus dan menjadi cabang dari pokok anggur yang benar itu adalah pilihan Allah atas saudara lewat kelahiran baru. Melalui iman kepada Kristus Yesus yang sungguh. Jadi Allah itu dapat dipercayai sepenuhnya. Ialah Allah yang sudah memanggil kalian untuk menjadi satu dengan anaknya yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara dipanggil menjadi orang yang menyatu dengan Allah. Hal yang sama ditulis oleh Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 15. Saya baca dalam terjemahan baru dan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Jadi oleh iman
oleh percaya, oleh pengakuan, seseorang bisa bersatu. Seseorang bisa bersama dengan Allah. Begitu juga dengan hubungan suami istri. Kalau suami dan istri tidak saling percaya lagi, itu sudah terjadi perceraian. Walaupun secara fisik masih bersama, tetapi kalau tidak percaya, itu berarti tidak ada lagi kehidupan bersama di sana. Tidak ada kehidupan bersama. Begitu juga dengan Allah. Apa yang membuat Allah bersatu dengan kita hanya ada satu, yaitu iman. Percaya. Mempercayai Yesus. Dan itu yang membuat kita bisa bersatu dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Dikatakan barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap di dalam dia. Jadi kalau seseorang tidak mempercayai Allah, berarti Allah tidak tetap ada di dalam dia. Ketika saudara mengambil keputusan untuk tidak lagi mempercayai Allah, maka saudara tidak tetap ada di dalam dia. Ketika saudara tidak lagi mempercayai pasanganmu, maka engkau tidak ada lagi bersama dengan dia. Engkau tidak tetap ada di dalam dia. Begitu juga dengan Allah. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia. Kalau tidak percaya, tidak mengakui dia, berarti Allah tidak tetap ada di dalam dia. Dan dia tidak tetap juga di dalam Allah. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, barang siapa mengakui bahwa Yesus itu anak Allah, Allah hidup bersatu dengan orang itu. Jadi kalau ia tidak mengakui Yesus itu adalah anak Allah, baik di dalam hatinya maupun kepada sesama manusia, maka Allah tidak bersatu dengan orang itu. Orang itu pun hidup tidak bersatu dengan Allah. Ini persoalan yang membuat seseorang tidak berbuah. Kalau saudara menemukan orang tidak berbuah, itu berarti dia tidak bersatu dengan Allah. Kesatuan dengan Allah menghasilkan buah. Kalau saudara bersatu dengan Allah, ada proses buah. Ada proses ketika engkau tinggal di dalam dia, dengan cara mempercayai dia dengan sungguh, maka apa yang terjadi? Saudara mulai menghasilkan buah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lebih jauh Paulus juga menulis dalam 1 Korintus pasal 6:17. Setiap orang yang menyatukan dirinya dengan Tuhan, roh Tuhan dengan roh orang itu menjadi satu. Ketika Paulus berbicara tentang kebenaran ini, dia membandingkan dengan seorang yang pergi melacur. Kalau orang melacur, ia satu dengan orang, dengan dia ia melacur. Begitu juga dengan ini, hubungan dengan Allah. Ketika seseorang menyatukan diri dengan Tuhan, maka roh Tuhan dengan roh orang itu menjadi satu. Jadi ketika saudara percaya, maka roh saudara dengan roh Tuhan menjadi satu. Ketika saudara mengakui dia, maka apa yang terjadi? Roh saudara dengan roh Tuhan menjadi satu. Nah, atas dasar itulah Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya bisa menghasilkan buah. Buah yang bagaimana? Buah anggur, sebagaimana pokok itu, sebagaimana identitas pokok itu. Kalau pokok itu adalah anggur, maka saudara satu saat akan menghasilkan buah anggur. Kalau tidak, saudara akan dipotong karena saudara tidak tertanam dengan benar di dalam dia. Kalau mungkin saudara berkata, itu kan pokok yang menyebabkan saya tidak berbuah. Tidak mungkin. Ada banyak pohon anggur tidak berbuah. Oleh karena apa? Pupuknya tidak bagus. Jadi pokoknya juga tidak bagus. Tidak mungkin dia kuat mensuplai kehidupan kepada cabang-cabangnya agar berbuah. Jika pokok itu tidak punya kekuatan di dalam dirinya mengisap mineral-mineral yang ada di dalam tanah. Nah, apakah saudara yakin bahwa Yesus itu
adalah pokok anggur yang tidak berkualitas? Bukankah dia adalah sumber segala sesuatu? Bukankah dia adalah awal dan akhir? Sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Segala sesuatu diciptakan di dalam dia, dan tanpa dia tidak ada satupun bisa ada di dunia ini. Jadi dengan demikian, itu tulisan daripada Yohanes pasal 1 dan juga Kolose pasal 1. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah meragukan, apalagi saudara berkata bahwa ini bukan persoalan saya, ini persoalan pokok. Tidak. Yesus tidak perlu saudara ragukan bahwa ketika saudara tertanam di dalam dia, saudara tidak akan berbuat dengan baik, dengan berkualitas. Tidak. Saudara pasti berbuah dengan baik dan berkualitas, karena saudara tidak tertanam di dalam sembarang pokok. Itu adalah pokok anggur yang paling hebat dari dunia sampai di sorga. Dialah punya langit, punya bumi, punya sorga, punya neraka, punya bumi, punya segala sesuatu. Tidak ada kegagalan bagi dia, dan itu tidak mungkin terjadi. Jadi ketika saudara tertanam di dalam dia, sudah pasti saudara tidak mungkin gagal. Saudara pasti berhasil kalau tertanam di dalam dia. Dia menjamin, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi tinggal di dalam aku akan membuat engkau berhasil dalam hidupmu. Nah Bapak Ibu Saudara, beberapa hal akan saya sampaikan bagaimana saudara bisa berbuah. Ada 9 hal, tapi saya tidak akan membahas seluruhnya saat ini. Tapi mari kita lihat. Yang pertama adalah bahwa saudara harus mempercayai fakta bahwa Anda telah memiliki kuasa ilahi Kristus ketika Anda bersatu dengan Dia, roh saudara bersatu dengan Dia melalui kelahiran baru, melalui imanmu kepada Dia. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 katakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ini saudara harus tahu bahwa di dalam diri saudara ada kuasa ilahi yang memampukan saudara hidup saleh. Di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, untuk hidup beribadah. Jadi kesalehan dan ibadah itu adalah 2 hal yang sama. Lahir dari sebuah kualitas hubungan. Ketika saudara terhubung dengan Allah, saudara memiliki kualitas. Kualitas apa? Yaitu kualitas ilahi. Ada namanya kuasa ilahi dalam diri saudara. Itulah kualitas saudara. Dan output dari kehidupan saudara yang memiliki kuasa ilahi ini, atau kodrat ilahi ini di dalam Yesus Kristus, karena roh saudara sudah bersatu dengan Dia, adalah apa? Kesalehan. Kesalehan itu adalah ibadah. Makanya Paulus menulis dalam Kolose 3:23, apapun kamu lakukan, lakukanlah itu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka dari Tuhan engkau akan mendapat bagian ditentukan bagimu sebagai upah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi percayai fakta ini, bahwa jika benar saudara telah bersatu dengan Kristus, roh Tuhan ada dalam diri saudara, saudara telah percaya kepada Dia dan dilahirkan baru di dalam Kristus Yesus, saudara harus mempercayai fakta ini bahwa Anda telah memiliki kuasa ilahi Kristus Yesus, dan inilah kekuatan dalam diri saudara yang memungkinkan saudara hidup saleh, hidup beribadah, hidup berjalan dalam rancangannya. Tentu itu adalah sebuah proses seumur hidup kita. Coba kita baca ayat 4, dikatakan begini. Dengan cara itulah Allah menganugerahkan kepada kita berkat-berkat yang sangat luar biasa dan berharga yang sudah dijanjikannya. Jadi dengan cara Allah memberikan kita kuasa ilahinya melalui persekutuan kita dengan Dia, apa yang terjadi saudara? Saudara
menerima berkat-berkat yang sangat luar biasa. Artinya dari pokok anggur itu, saudara sebagai carang menerima berkat-berkat yang sangat luar biasa dari pokok anggur kehidupanmu, yaitu Yesus Kristus. Jadi pastikan bahwa engkau masih tertanam di dalam Dia. Kalau engkau tertanam di dalam Dia, engkau akan berusaha untuk hidup benar, dengan perkataan yang benar, dengan gaya hidup yang benar, dengan pikiran-pikiran yang benar, dengan konsep-konsep yang benar. Tentu kalau itu saudara selaraskan dengan tuntunan roh kebenaran dalam diri saudara. Inilah berkat yang sangat luar biasa yang saudara terima dari pokok anggur. Ketika saudara tertanam di dalam Dia, firman Tuhan berkata bahwa itu sudah dianugerahkan kepada saudara. Berkat-berkat yang sangat luar biasa. Sangat sayang bahwa ada banyak orang Kristen tidak menyadari berkat yang sangat luar biasa ini. Sebelumnya saya sudah membahas doa Rasul Paulus dalam kitab Efesus. Agar matamu terbuka untuk mendapat pewahyuan betapa hebat kuasanya bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Betapa mulia panggilan Allah di dalam Kristus Yesus. Karena orang tidak memahami ini, tidak menerima kebenaran ini dalam rohnya, dan maka apa yang terjadi? Orang itu mudah meninggalkan Yesus. Sangat mudah untuk hidup dalam kejahatan. Kenapa? Karena tidak menyadari kekuatan yang sangat luar biasa di dalam dirinya. Dia akan mudah menjadi lemah dan putus asa menghadapi kehidupan. Kenapa saudara? Karena ia tidak tahu bahwa apa yang diterimanya itu lebih daripada apapun. Kekuatan apapun itu sangat berharga. Dan itu sudah dijanjikan sebelumnya. Dan perhatikan baik ayat selanjutnya dari pembacaan ini. Dengan berkat-berkat itu kalian dapat terlepas dari keinginan-keinginan jahat yang merusak di dunia ini. Dan kalian menerima sifat ilahi. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Berkat-berkat itu membuat saudara terlepas dari keinginan menerima berkat-berkat duniawi ini. Yang membawa saudara kepada kebinasaan. Saudara akan melihat berkat-berkat ini seperti seorang yang menemukan harta terpendam. Seperti kata Yesus, ketika ia menemukan harta terpendam itu, dia pulang dan menjual segala sesuatu yang menjadi miliknya dan membeli harta terpendam itu. Kenapa? Karena ini adalah berkat yang sangat besar. Dikatakan berkat yang sangat luar biasa. Paulus katakan dalam Efesus itu adalah berkat yang tidak ternilai. Dikatakan begitu hebat. Kalau saudara sudah menemukan yang lebih hebat daripada apapun, saudara akan mengabaikan kehebatan-kehebatan lain. Karena ini adalah kehebatan yang terbaik, yang terhebat daripada kehebatan-kehebatan apapun. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika engkau menemukan kehebatan ini, itu berarti saudara sudah memiliki semuanya. Saudara akan puas dengan kehidupan yang Tuhan berikan kepadamu, karena engkau sudah menerimanya. Lebih daripada emas, lebih daripada perak, lebih daripada jabatan, lebih daripada kekuasaan, lebih daripada apapun yang dikejar oleh manusia saat ini. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika saudara sudah memiliki ini, mata hati saudara dapat melihat ini, memahami kebenaran ini, apa yang terjadi? Saudara tidak akan punya keinginan-keinginan. Saudara akan terlepas dari keinginan-keinginan jahat yang terus diperlombakan oleh manusia untuk dikejar. Dan itu kita lihat merusak kehidupan di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, saudara harus menyadari kebenaran ini. Yang kedua, sampai yang
poin yang ke-9 ini, kata kuncinya adalah kesungguhan. Ketika saudara dalam bagian pertama tadi, saudara menemukan bahwa saudara benar-benar mempercayai fakta bahwa Anda telah memiliki kuasa ilahi Kristus dalam dirimu, hasil persekutuanmu dengan Dia, hasil kelahiran baru dengan Dia, maka saudara harus tambahkan hal ini, yaitu kesungguhan. Ada banyak orang Kristen menyalahgunakan kasih karunia, konsep kasih karunia ini, dengan cara berpikir bahwa saya sudah bebas, dan itu sebabnya saya bebas berbuat dosa. Saya sudah bebas, saya sudah masuk sorga, saya warga sorga, jadi tidak perlu saya serius jadi orang Kristen. Tidak perlu saya sungguh-sungguh mentaati Tuhan. Tidak perlu saya menjadi orang Kristen. Tidak perlu saya membaca firman. Tidak perlu saya berdoa. Tidak perlu saya mengendalikan hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan saya. Kalau kita pelajari ayat ini, dikatakan oleh sebab itu. Oleh sebab apa? Oleh sebab kita sudah menerima berkat-berkat yang sangat luar biasa, suplai berkat-berkat yang luar biasa dari pokok anggur, maka oleh sebab itu berusahalah sungguh-sungguh untuk tetap percaya kepada Kristus. Persoalan jemaat Efesus yang kita tahu kemudian adalah bahwa jemaat Efesus mengalami banyak tantangan, aniaya, dan juga keduniawian, pergaulan-pergaulan jahat di kota Efesus. Saya sudah mengunjungi puing-puing kota Efesus, dan saya menarik kesimpulan bahwa kota ini adalah kota yang luar biasa pada zaman itu. Penuh dengan kesenangan dunia, penyembahan berhala yang berpusat kepada kemaksiatan, penuh dengan ilmu pengetahuan. Terbukti bahwa di Efesus itu ada perpustakaan yang luar biasa besarnya. Sampai hari ini masih berdiri puing-puing perpustakaan itu. Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang bisa menggerus iman saudara. Kalau saudara tidak membangun formasi rohani yang baik, saudara tidak punya kesungguhan dalam mengikut Yesus, saudara tidak serius mengikut Yesus. Ketika gereja memprogramkan program-program yang membantu saudara untuk bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam pengharapan, bertumbuh dalam kasih, dan saudara menolak untuk terlibat di dalamnya, dan berkata cukup saya sebulan sekali datang gereja, atau cukup sekali seminggu saja saya berdoa atau ibadah, itu sudah selesai. Saya tidak perlu ikut komsel, saya tidak perlu ikut doa, saya tidak perlu ikut PI, saya tidak perlu ikut pelatihan, saya tidak perlu ikut pembimbingan, saya tidak perlu ikut Zoom, saya tidak perlu ikut ibadah online, firman Tuhan yang setiap saat saya bisa dengar. Saya tidak perlu terikat satu dengan yang lain, dengan komunitas dan sebagainya. Saudara, hal tersebut akan menyebabkan saudara menjadi lemah. Makanya Rasul Petrus mengingatkan, berusahalah sungguh-sungguh untuk tetap percaya kepada Kristus. Saudara perhatikan bagaimana ketika Petrus berhadapan dengan perempuan-perempuan, hamba-hamba di ruang sidang, saat Yesus sedang dihakimi, diadili dengan kejam. Sebelum ayam berkokok, Petrus sudah 3 kali menyangkal tentang Yesus. Hanya karena berhadapan dengan perempuan-perempuan yang menekan dia bahwa ia adalah
salah satu murid Yesus. Dan dia menyangkal sedemikian rupa, mungkin dengan sumpah serapah. Petrus telah menyangkal. Yudas juga sudah menyangkal dan meninggalkan Yesus. Murid-murid yang ribuan orang mendapat mujizat dan makanan dari Yesus pun meninggalkan Yesus. Apakah saudara juga? Rasul Petrus yang punya pengalaman ini berkata, oleh sebab itu berusahalah sungguh-sungguh supaya kalian tetap percaya kepada Kristus. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah kesungguhan. Apakah saudara sungguh-sungguh ikut Yesus? Atau saudara ikut Yesus seada-adanya? Asal-asalan. Hanya semangat ikut-ikutan. Kalau saudara hanya semangat ikut-ikutan, orang ke utara, saudara ke utara, orang ke timur, saudara ke timur, orang ke barat, saudara ke barat, tanpa memahami, tanpa mengenal apa yang terjadi, saudara akan mudah tersesat. Tapi jika engkau sungguh-sungguh berusaha dalam iman kepada Yesus Kristus, bagaimana supaya iman saudara teguh? Setialah mengikuti program-program yang telah dibuat oleh gereja sebagai otoritas rohani saudara. Ada doa, ada persekutuan, ada komunitas, ada firman, ada pelayanan. Semua itu adalah formasi-formasi rohani yang penting untuk kita bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Perhatikan ayat ini. Berusahalah sungguh-sungguh supaya kalian tetap percaya kepada Kristus. Yang ketiga, ayat yang kelima dari 2 Petrus pasal 1. Oleh sebab itu berusahalah sungguh-sungguh supaya iman percayamu itu ditunjang oleh hidup yang baik. Jadi hidup yang baik, ada kebaikan, ada kebajikan. Karena Yesus baik, ada berkat-berkat kebaikan dalam diri saudara. Itu namanya niat-niat baik. Nurani-nurani yang baik. Di dalamnya ada ketulusan-ketulusan. Kalau saudara tidak punya iman yang baik, yang sungguh, dan juga tidak punya kebajikan di hati saudara, maka saudara akan selalu berpikir tentang seperti apa egomu. Engkau akan selalu berusaha mempertahankan egomu dengan begitu luar biasa. Dan karena ego itulah kita sudah tahu apa yang sedang berkembang dalam berita saat ini. Pembunuhan berencana. Kenapa bisa seperti itu? Itu semua karena tidak ada iman yang ditunjang oleh hal yang baik dalam hati. Hati yang baik. Nurani yang baik. Padahal sebenarnya kebaikan itu telah disuplai oleh Yesus Kristus di dalam hidup kita, di dalam roh kita. Jadi biarkan itu terproses dalam diri saudara dan saya, sehingga satu saat menghasilkan namanya kebaikan. Kebaikan dalam sikap, respon kepada seseorang, dan terhadap situasi-situasi yang kita hadapi. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita punya kelemahan. Kita punya respon otomatis. Saya sering mempunyai pengalaman respon otomatis. Tapi saya menyadari bahwa saya tidak lagi seperti itu. Kenapa? Karena saya sudah diciptakan baru. Ada suplai kehidupan, kebajikan dari dalam Kristus kepada saya. Dan saya harus mempercayai itu terus menerus. Sampai itu menjadi kenyataan terjadi atas hidup saya. Respon otomatis saya akan berubah. Dan itu terus diuji dan terus diuji sampai hari ini. Tapi saya percaya saya tidak akan kalah. Kenapa? Karena saya tertanam di dalam Kristus. Yesus menjamin bahwa saya lebih daripada pemenang.
Ketika saya tinggal di dalam Kristus, saya tidak mungkin gagal. Begitu juga saudara. Kalau saudara saat ini belum menghasilkan buah, tenang dan percaya. Tambahkan kepada imanmu itu kebajikan. Yakinkan dirimu bahwa engkau orang baik. Deklarasikan bahwa engkau adalah orang baik. Kenapa? Karena kebaikan Allah ada di dalam dirimu. Engkau telah menerima suplai kebajikan Allah di dalam rohmu oleh pekerjaan roh Kristus di dalam dirimu. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar firman Tuhan. Bagaimana bisa menjadi sukses? Saudara harus yakin siapa diri saudara di dalam Yesus Kristus. Saudara harus yakin hubunganmu dengan Kristus. Satu dengan Dia. Dari sana saudara menemukan sebuah keyakinan yang pasti bahwa saudara, karena sudah ada di dalam Kristus, saudara memiliki kuasa ilahi Kristus, kuasa yang sangat besar, yang dari sana engkau mendapatkan berkat-berkat rohani yang luar biasa, yang tidak terhitung, tidak ternilai. Saudara menerima suplai itu, yang membuat engkau mampu hidup beribadah kepada Tuhan dengan benar, hidup saleh, hidup berkualitas. Lalu sesudah itu saudara harus menambahkan kepada iman saudara kesungguhan untuk tetap membangun formasi rohani, agar saudara terus membangun iman, pengharapanmu, kasihmu kepada Tuhan. Dan yang ketiga, berusahalah untuk sungguh-sungguh menambah kepada imanmu itu hidup yang baik atau kebajikan. Kita harus belajar kesungguhan ini, supaya kita menjadi berhasil, menjadi orang yang tertanam di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara. Minggu depan kita akan sambung kebenaran ini.